Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Artati dengan NIM 1224082381 dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Daulah Islamiyah Seri kedua pada tahun 623 sampai 1453 Masehi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Pak Ajies MSI. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sejarah Daulah Islamiyah Seri kedua pada tahun 623 sampai 1453 Masehi. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat melanjutkan kehidupan Islam. 4 sahabat berturut-turut menggantikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khalifah dalam urusan pemerintahan. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini merupakan masa penerapan Islam secara sempurna dan menjadi teladan bagi siapa saja yang mendambakan pemerintahan Islam yang berdasarkan petunjuk Allah. Yang pertama itu kita membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibaiat menjadi khalifah 1 hari setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Yakni para sahabat berijma bersepakat tentang wajibnya bersegera membaiat seorang kepala negara atau seorang khalifah ketika tidak ada kepala negara Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Dan pada tahun 2 Hijriah, Khalifah Abu Bakar meneruskan pengiriman tentara utama yang pernah dipersiapkan Nabi Muhammad SAW ke Syam. Pasukan Islam bertempur melawan pasukan Romawi dan memenangkan pertempuran. Ketika berita tentang Nabi Muhammad SAW wafat tersebar luas, banyak dari kaum golongan Arab yang murtad dan tidak mau membayar zakat. Pada akhir tahun Jumadil Akhir, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutus Khalid bin Walid dan memerintahkannya untuk memerangi orang yang murtad dan yang tidak mau membayar zakat. Dan pada tahun 11 Hijriah akhir, Khalid bin Walid melanjutkan ekspedisinya ke Yamamah, yaitu untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Dan pada tahun 12 Hijriah, Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mengutus Ikrimah bin Abi Jahal ke Amman yang penduduknya murtad. Pada perang Yamamah, banyak dari para qurra penghafal Al-Quran yang mati syahid. Akan kekhawatiran itu, Umar bin Khattab mengusulkan untuk mengumpulkan dan menyusun Al-Quran menjadi satu mushaf. Abu Bakar pun menyuruh Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran yang tertulis pada pelepah kurma, bebatuan, tulang-tulang, dan dari para hafalan para sahabat. Zaid bin Sabit hanya menerima lembaran Al-Quran jika memenuhi 2 kriteria. Yang pertama adalah isi lembaran tersebut harus sesuai dengan hafalan salah seorang sahabat. Dan yang kedua, isi lembaran yang ada harus dipersaksikan oleh 2 orang saksi yang menyaksikan bahwa lembaran tersebut memang ditulis di hadapan Rasulullah SAW. Dan lembaran-lembaran yang telah memenuhi 2 kriteria disusun oleh Zaid bin Sabit menjadi satu mushaf. Dan pada tahun 13 Hijriah, yakni ketika wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu pada hari Selasa tanggal 22 bulan Jumadil Akhir, dan pada saat itulah Umar bin Khattab dibaiat menjadi khalifah. Umar bin Khattab menjadi khalifah karena diutus langsung oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk kelak menggantikannya menjadi khalifah. Setelah Umar bin Khattab dibaiat menjadi khalifah, Umar dipanggil dengan gelar Amirul Mukminin. Umar bin Khattab adalah kepala negara yang berhasil menjalankan sistem Islam dengan baik. Selain futuhat-futuhat yang dilakukannya, beliau juga sangat memperhatikan adegan pengaturan harta dan benda. Pada akhir Muharram tahun 20 Hijriah, Khalifah Umar menyempurnakan Baitul Mal setelah banyak harta rampasan perang atau ghanimah.
Dan ketika Umar bin Khattab merasa ajalnya sudah dekat karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah ketika beliau ingin mengimami sholat subuh, saat itu pula Umar menunjuk 6 ahlu surah. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Subair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Umar memberi batas waktu kepada mereka 3 hari untuk mengangkat khalifah yang baru dari di antara mereka. Apabila dalam jangka 3 hari tidak tercapai kesepakatan, maka hendaknya orang yang tidak sepakat itu dibunuh. Sesudah berkuasa selama 10 tahun, Khalifah Umar pun wafat dan dikuburkan di samping kuburan Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 6 orang yang disebutkan Khalifah Umar tersebut berkumpul dan bermusyawarah, dan akhirnya terpilihlah Utsman sebagai khalifah. Abdurrahman bin Auf membayat Utsman bin Affan. Pada masa kekhalifahan Utsman ini, wilayah di luar Makkah dan Madinah, khususnya di Syam, Basra, dan Kufah, terjadi perbedaan bacaan Al-Quran. Melihat itu, Huzaifah bin Al-Yaman mengusulkan kepada Utsman bin Affan sebagai khalifah agar menyatukan bacaan Al-Quran pada tahun 25 Hijriah. Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan penyalinan lembaran-lembaran Al-Quran yang dikumpulkan di masa Abu Bakar As-Siddiq dan yang disimpan di rumah Ummul Mukminin, yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab. Jadikan sebuah mushaf, dan mushaf itu dinamakan sebagai Mushaf Utsmani. Dan tugas ini diamanahkan kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Hajj, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Tim ini membuat 7 salinan, dan 7 mushaf ini dikirim ke Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah, dan yang di Madinah disimpan 1 mushaf agar terjaga satuan bacaan Al-Quran. Pada pemerintahan Utsman, timbul fitnah besar yang membuat kaum muslimin harus membunuh khalifahnya sendiri. Kematian Utsman bin Affan terus berlanjut hingga saat Ali bin Abi Thalib berkuasa. Daulah khilafah disibukkan oleh masalah-masalah internal seperti Perang Jamal, yaitu perang melawan Ummul Mukminin Aisyah, lalu Perang Siffin, yaitu perang melawan pasukan Muawiyah, dan kemudian Perang Nahrawan, yakni perang melawan golongan Khawarij. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, kaum muslimin di Kufah membaiat Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Kemudian Muawiyah datang menemuinya demi kesatuan kaum. Khalifah Hasan mengundurkan diri dari jabatan khalifah pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Muawiyah dibaiat pada tahun 50 Hijriah. Khalifah Muawiyah memaksa penduduk Syam untuk membaiat anaknya Yazid sebagai putra mahkota dan khalifah setelah Muawiyah wafat. Sistem ini disebut dengan sistem kerajaan. Dan sistem ini sebenarnya bertentangan pada total sistem pemerintahan Islam yang menjadikan kekuasaan sebagai pemilik umat, bukan milik khalifah atau keluarga khalifah. Sistem putra mahkota semata-mata kesalahan Muawiyah dan diikuti oleh khalifah-khalifah sesudahnya. Tercatat pada 14 khalifah dari Bani Umayyah yang menjadi khalifah dalam rentang waktu sekitar 89 tahun. Akhir khilafah Bani Umayyah pada tahun 137 Hijriah atau 750 Masehi, saat terjadi perebutan kekuasaan dari tangan Khalifah Marwan bin Muhammad oleh pasukan Bani Abbasiyah. Saat itu, kesulitan bersatu di bawah tangan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abbas As-Saffah. Beliau dibaiat menjadi khalifah di Kufah pada tanggal 3 Rabiul Awal tahun 132 Hijriah. Masa khilafah Bani Abbasiyah mulai dari 132 atau 923 Hijriah sampai 750 atau 1517 Masehi, selama hampir 8 abad. Masa pemerintahan Abu Abbas As-Saffah, pusat pemerintahan khilafah berada di kota Kufah atau di Baghdad. Namun setelah kota Baghdad dibangun antara 138 Hijriah hingga 149 Hijriah, pada masa kekhalifahan Al-Mansur, ibu kota daulah khilafah Islamiyah berpindah ke Baghdad. Pada masa abad kedua Hijriah, pemalsuan hadis semakin berkembang dan beragam motif, mulai dari motif politik hingga motif untuk meruntuhkan Islam yang dilakukan oleh orang-orang Zinding.
Pada kekhalifahan Abbasiyah, semua bidang ilmu pengetahuan seperti kimia, kedokteran, matematika, teknik, astronomi tumbuh subur dan mengalami kemajuan sangat pesat di seluruh daulah khilafah Islamiyah. Pabrik kertas di luar Cina didirikan oleh kaum muslimin pada tahun 757 Masehi. Ini adalah pabrik kertas pertama yang berada di luar Cina, yaitu didirikan oleh kaum muslimin. Setelah itu, pabrik-pabrik kertas menyebar ke seluruh penjuru daulah khilafah Islamiyah. Kemajuan iptek ini didukung oleh para khilafah yang senang akan ilmu pengetahuan modern di Baghdad. Tersebar kajian-kajian ilmu yang dilakukan di rumah-rumah, di masjid-masjid, dan di tempat-tempat lainnya. Khalifah Harun ar-Rasyid pernah mengirim surat kepada gubernur dan panglima perangnya, yang isinya antara lain adalah menginstruksikan agar pejabat negara memberi dorongan kepada para penuntut ilmu seperti penghafal Al-Quran, periwayat hadis Nabi, dan mendalami ilmu syariat Islam yang lainnya dengan memberi hadiah masing-masing sebesar 100 dinar atau kurang lebih 452 juta rupiah. Sekarang kita masuk di peradaban Islam di Spanyol. Daulah khilafah Islamiyah dibangun di bagian barat, yakni Andalusia. Peradaban Islam berkembang pesat. Pada saat itu, Andalusia berada di ibu kota Cordoba yang dibangun pada tahun 750 Masehi. Di bawah kekuasaan Islam, Andalusia mengalami kemajuan pesat dan menjadi pusat perkembangan iptek, sehingga menjadi tujuan mencari ilmu. Di abad pertengahan, ilmu pengetahuan berkembang dengan perantaraan bahasa Arab. Orang-orang di Andalusia, baik muslim maupun non-muslim, menerima dan mempelajari bahasa Arab. Khalifah Harun ar-Rasyid mendirikan Universitas Bait al-Hikmah. Baitul Hikmah semakin lengkap di masa Al-Ma'mum. Perpustakaan Bait al-Hikmah dilengkapi dengan buku-buku manuskrip dari berbagai bahasa seperti bahasa India, Yunani kuno, Persia, Aramaik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada masa Harun ar-Rasyid, sebuah rumah sakit dibangun di Baghdad yang merupakan rumah sakit pertama di sepanjang sejarah. Setelah itu, banyak bermunculan seperti di Kairo dan Damaskus. Rumah sakit yang dibangun dibedakan antara lain laki-laki dan wanita di dalamnya. Terdapat kamar-kamar khusus bagi setiap pasien. Dan kita masuk awal abad kedua, yaitu penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Pada masa Bani Umayyah, ibu kota daulah Islamiyah berpindah dari Kubah ke Damaskus, yaitu Suriah. Pada masa Khalifah Bani Umayyah, pembebasan berlanjut dengan gembira hingga masa pemerintahan Khalifah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Wilayah daulah khilafah Islamiyah terdiri dari berbagai bangsa, suku, bahasa, agama, adat istiadat, undang-undang, kebudayaan, dan mencakup bangsa Arab versi Suriah, ada juga versi Romawi, versi Barbar, Afrika, ada yang beragama Nasrani, Mongol, Hindia, ada juga yang beragama Yahudi, Manzam, dan ada juga yang beragama Persia. Namun, Islam berhasil melebur perbedaan-perbedaan berbagai bangsa dan agama menjadi umat yang satu, yaitu umat Islam. Dan pada tahun ketiga Hijriah terdapat pemalsuan hadis. Kemudian, pada tahun 489 Hijriah, Paus Urbanus menyelenggarakan kongres yang dihadiri 225 uskup gereja di Eropa Barat. Dari seluruh sekte Kristen di Eropa Barat, Paus berpindah dan membakar kebencian terhadap kaum muslimin dan mengusulkan pengusiran kaum muslimin dari Baitul Maqdis. Seruan ini pun disambut oleh Boutros, seorang pendeta Prancis yang berhasil mengumpulkan pasukan salib dengan jumlah yang besar. Pada tahun 490 Hijriah, di seberang sungai Dardania, pasukan salib berhasil dikalahkan oleh pasukan Islam dari Bani Salju. Pada tahun 491 Hijriah, keluarlah pasukan salib. Kali ini, Perdana Menteri Mesir dari Daulah Fatimiyah yang bernama Abdul bekerja sama dengan pasukan salib dan menyerang Muslim dari Solju. Ia menguasai Baitul Maqdis dan merampas transaksi yang tidak senang dengan tindakan kemudian menyerangnya di Baitul Maqdis. Pada hari Jumat 23 Sya'ban tahun 492 Hijriah, pasukan salib menguasai Al-Quds, Yerusalem.
Pasukan Prancis tiba dengan 2 juta tentara. Pasukan salib membuat kerusakan di sana sini, merampok sekitar Mubah dan membunuh 660.000 kaum muslimin dengan cara yang mengerikan. Mereka mengirimkan surat ke Sri Paus. Mereka menuliskan jika Paus ingin mengetahui bahwa Haikal Sulaiman dan rumah ibadahnya dan kuda-kuda akan berjalan di lautan darah kaum muslimin. Mereka tidak hanya membantai kaum muslimin yang ada di Quds, tapi juga penduduk Al-Quds yang beragama Nasrani dan Yahudi. Setelah itu, pasukan salib mendirikan kerajaan-kerajaan Kristen seperti Rohak, Antioquia, Armenia, Tara, Blus. Setelah itu, pada tahun 564 Hijriah, Al-Adib mengangkat Salahuddin Al-Ayyubi, keponakan Hasanuddin, menjadi wazir di Mesir. Menteri yang memerintahkan Mesir adalah Salahuddin. Dan Salahuddin memecat seluruh hakim yang beraliran Syiah dan yang menggantikannya dengan hakim yang bermazhab Syafi'i. Dan setelah Al-Adib meninggal, berakhirlah Daulah Fatimiyah di Mesir yang beraliran Syiah. Setelah dikuasai oleh pasukan Salahuddin, pasukan salib di Baitul Maqdis terkepung oleh pasukan Sultan Salahuddin dari 3 penjuru, Suryadi, utara, Yordania di timur, dan Mesir di selatan. Pada hari Ahad 15 Rajab tahun 583 Hijriah, 60.000 pasukan Salahuddin tiba di sebelah barat Al-Quds, dan 5 hari kemudian terjadilah peperangan. Mujahidin bertempur mati-matian. Mereka memasang senjata andalannya yaitu manjani, dan mereka menyerang pasukan salib dengan menghujani manjani. Sementara itu, di Baitul Maqdis, pasukan salib mempertahankan bentengnya dengan kemampuannya. Pasukan Salahuddin bergerak ke sisi benteng dan istana ambruk pada hari Jumat. 24 pada hari Jumat 27 Rajab tahun 583 Hijriah, Sultan Salahuddin dan pasukannya memasuki kota Al-Quds dan memberikan ketentraman ke seluruh warga kotanya. Meskipun banyak dari non-muslim, Daulah Khilafah Islamiyah yang sedang lemah dihadapkan dengan pasukan adalah itu. Kemudian, Daulah Islamiyah yang sedang lemah dihadapkan dengan pasukan Tartar dari Mongol di Asia Tengah. Pasukan Tartar secara brutal menghancur leburkan wilayah Bukhara, Samarkand, Khorasan, Parakodoh, Ardabil, dan Trus. Dan pada tanggal 12 Muharram atau 656 Hijriah, 200.000 pasukan Tartar dipimpin oleh Langua dari 2 arah barat Baghdad, yaitu barat Baghdad dan timur.